Israel dilaporkan setuju pasukan internasional ambil alih jalur Gaza. Israel dilaporkan setuju untuk mengizinkan pasukan internasional dikerahkan ke jalur Gaza setelah serangannya terhadap wilayah Palestina berakhir. Utusan AS untuk Timur Tengah Brad M. Seager diberitahu tentang keputusan tersebut selama kunjungannya ke Israel pada hari Rabu, ketika ia duduk bersama Perdana Menteri Israel Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Menurut laporan media Israel Kan pada Kamis waktu setempat, Israel sebelumnya mengatakan bahwa mereka mengesampingkan kembalinya otoritas Palestina atau PA yang berbasis di Ramallah untuk memerintah Gaza. Kata sumber Kan seperti dikutip dari The New Arab Jumat 17 November 2023. Netanyahu pekan lalu mengatakan bahwa pasukan Israel akan memiliki kendali keamanan tanpa batas di jalur Gaza namun mundur menyusul tekanan dari AS. Washington mengatakan Israel tidak dapat menduduki daerah kantong tersebut setelah perang, dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pekan lalu berkomentar bahwa pemerintahan Gaza harus disatukan kembali dengan tepi barat, yang sebagiannya dikendalikan oleh otoritas Palestina pimpinan Presiden Mahmud Abbas. Hamas mengambil alih jalur Gaza pada tahun 2007, menyusul konflik sengit dengan pasukan gerakan Fatah, pimpinan Abbas, dan ada keraguan serius mengenai apakah otoritas Palestina akan mampu mengendalikan wilayah tersebut, mengingat implikasinya terhadap legitimasi otoritas tersebut. Sebuah sumber sebelumnya mengatakan kepada The New Arab bahwa gambaran otoritas Palestina yang tiba di belakang tank dan pesawat tempur Israel dan kemudian mencoba mengatur Gaza yang hancur dan porak-poranda. Meskipun negara-negara barat ingin melibatkan otoritas Palestina dalam masa depan Gaza, para diplomat yakin Abbas tidak memiliki wewenang atau dukungan yang cukup dari rakyatnya untuk mengambil alih kekuasaan. Israel yang terus melakukan pemboman tanpa pandang bulu dan serangan darat di kota Gaza pekan ini mengumumkan penyitaan gedung parlemen, kantor pemerintah, dan markas besar polisi Hamas. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan tersebut kini hampir mencapai 11.500 orang. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Ada seruan di seluruh dunia untuk melakukan gencatan senjata di tengah meningkatnya kemarahan atas jatuhnya korban sipil dan rumah sakit jadi sasaran serangan. Namun AS sejauh ini menolak untuk mendukung hal tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu semakin meragukan masa depan jalur Gaza dan menyatakan bahwa otoritas Palestina dalam bentuknya yang sekarang tidak seharusnya mengambil alih wilayah kantong pesisir tersebut. Israel telah berjanji untuk menghancurkan kelompok perlawanan Palestina Hamas yang menguasai Gaza. Menyusul serangan lintas batas yang mengejutkan pada tanggal 7 Oktober, Israel telah melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah tersebut. Namun, tidak disebutkan siapa yang harus memerintah wilayah tersebut setelah konflik selesai, dan hanya menyatakan bahwa Israel akan menjaga keamanan secara keseluruhan. Washington mengatakan Israel tidak dapat menduduki daerah kantong tersebut setelah perang, dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken pekan lalu mengatakan bahwa pemerintahan Gaza harus bersatu kembali dengan tepi barat di dekatnya, yang sebagian dikelola oleh otoritas Palestina. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan pada hari Jumat bahwa otoritas Palestina dapat memainkan peran di masa depan dalam mengatur jalur Gaza. Namun Netanyahu pada Sabtu malam mengindikasikan bahwa ia tidak ingin penguasa otoritas Palestina saat ini diberikan kebebasan mengendalikan Gaza. Pada konferensi pers, Netanyahu mengutarakan keluhannya yang sudah lama mengenai silabus sekolah otoritas Palestina yang menurutnya memicu kebencian terhadap Israel, dan kebijakannya dalam memberikan gaji kepada keluarga warga Palestina yang dipenjara di Israel. Tidak akan ada otoritas sipil yang mengajarkan anak-anaknya untuk melenyapkan negara Israel. Tidak akan ada otoritas yang memberikan gaji kepada keluarga para pembunuh, katanya. Tidak mungkin ada otoritas yang dipimpin oleh seseorang yang lebih dari 30 hari setelah pembantaian 7 Oktober masih belum mengecamnya. Dia menambahkan seperti dikutip dari Al Arabiya Selasa, 14 November 2023. Abbas mengecam kekerasan terhadap warga sipil di kedua sisi, namun belum mengeluarkan kecaman tegas atas serangan 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan sekitar 240 orang diculik. Sebagian besar warga sipil menurut perhitungan Israel. Para pejabat Palestina mengatakan lebih dari 11.078 warga Gaza telah tewas akibat serangan Israel selama 5 minggu terakhir. Sekitar 40% diantaranya adalah anak-anak. Nabil Abu Rudaidi, juru bicara Abbas,
mengatakan kepada Reuters bahwa Israel berusaha untuk melanggengkan perpecahan antara dua wilayah Palestina. Upaya Israel untuk memisahkan Gaza dari tepi barat akan gagal, dan hal itu tidak akan diizinkan, apapun tekanannya ujarnya. Otoritas Palestina dulunya menguasai tepi barat dan Gaza, namun digulingkan pada tahun 2007 setelah perang saudara singkat dengan Hamas. Meskipun pemerintah negara-negara barat ingin melibatkan otoritas Palestina dalam masa depan Gaza, para diplomat mengatakan ada juga kekhawatiran bahwa Abbas yang berusia 87 tahun tidak memiliki wewenang atau dukungan yang cukup dari rakyatnya untuk mengambil alih kekuasaan. Saat ini tidak ada gambaran jelas tentang apa yang mungkin terjadi di Gaza setelah pertempuran berhenti, kata seorang diplomat yang berbasis di Yerusalem. Pasukan penjaga perdamaian multinasional akan digerakkan di Gaza setelah perang berakhir di wilayah kantong tersebut. Sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan hal itu kepada Bloomberg. Dia mengatakan para pejabat yang membahas gagasan tersebut mengakui masih ada pertanyaan besar mengenai apakah operasi semacam itu dapat dilakukan di Gaza.